بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا العلم، بارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا، وعلما نافعا لا ينسى، وتوفيقا دائما، وصحة ويقين وعافية. اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا. آمين يا رب العالمين. kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kita Umdatul Ahkam karya Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi yang telah wafat pada tahun 600 Hijriah rahimahullah ta'ala. Dan kita sudah sampai pada hadis 311, masih bicara tentang adab-adab atau hukum-hukum dalam bab nikah. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو kalau anna bahwasanya ahadakum masing-masing kalian idza arada jika ingin ayat dia ahlah untuk mendatangi istrinya, qala mengucapkan Bismillah dengan nama Allah. Allahumma ya Allah, jannibna jauhkanlah kami asyaitana dari setan, wajannibis syaitan dan jauhkanlah setan, ma razaqtana dari apa yang engkau rizkikan kepada kami, yaitu anak. Ini doa sebelum mengumpuli istri. Maka fadilahnya adalah fa'innahu, maka sesungguhnya qaddar, jika ditakdirkan bainahuma di antara suami istri tadi waladun anak, fi dzalika dalam hubungan tersebut, lam yadurruhu tidak akan memudaratinya asy-syaitan setan abadan selamanya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini membicarakan ada hubungan intim. Maka Islam ini agama yang sangat lengkap. Tidak hanya masalah ibadah yang dibahas, masalah ibadah dibahas, masalah muamalah dibahas, masalah makan dibahas, makan dengan tangan kanan tidak dengan tangan kiri. Masalah minum dibahas, minum dengan tangan kanan tidak dengan tangan kiri. Masalah tidur dibahas. Bahkan segala sesuatu dalam Islam ini dibahas, termasuk mengumpuli istri dibahas juga. Kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, disunnahkan sebelum mengumpuli istri mengucapkan Bismillah. Kenapa? Karena fungsinya dua. Pertama, Bismillah fungsinya supaya berkah. Dalilnya sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, Tabarakasmu Rabbika dzul jalali atau dzil jalali wal ikram. Maha berkah nama Allah yang memiliki keagungan dan kemuliaan. Surat Ar-Rahman ayat terakhir ayat 78. Yang kedua, fungsinya Bismillah ketika hubungan intim ini adalah supaya setan tidak melihat aurat kita. Dalilnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Satru ma baina a'yunil jinni wa aurati bani Adam." Penutup antara mata manusia, mata para jin dengan aurat para manusia. Idza wada'a ahaduhum thawbah, kalau seseorang melepas baju, yaitu mengucapkan Bismillah. Hadis riwayat Tabarani sahih. Maka Bismillah supaya apa? Supaya berkah dan supaya setan tidak melihat aurat kita. Kemudian setelah Bismillah hendaknya mengucapkan Allahumma jannibna syaitan.
Ya Allah, jauhkanlah setan dari kami. Ini menunjukkan bahwa setan itu menghadiri manusia pada saat melakukan hubungan intim. Bahkan tidak hanya melakukan hubungan intim, semua kondisi manusia itu dihadiri oleh setan. Manusia ambil minuman, setan datang. Dia membisikkan, minum pakai tangan kiri. Nah, kalau kita minum dengan tangan kiri, maka berarti kita sudah menuruti setan. Tapi kalau kita minumnya dengan tangan kanan, mengucapkan Bismillah, nah, setannya pergi, nggak ada berjatah. Kalau kita minumnya dengan tangan kiri, apalagi tanpa Bismillah, nah, setan ikut nimbrung minum di situ. Maka hendaklah kita berhati-hati terhadap masalah keseharian kita. Rasulullah SAW bersabda, Inna hadhil khusus muqtatam. Sesungguhnya kamar mandi dihadiri. Maksudnya dihadiri setan. Jadi sampai BAB, BAK dihadiri setan. Di setan itu tidak akan pernah membiarkan manusia tanpa diganggu. Makan diganggu, minum diganggu, tidur diganggu, apapun diganggu. Dan itu sudah disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Allah mengatakan pada surat Al-A'raf ayat 17 bahwa setan mengatakan sungguh betul-betul aku akan datangi para manusia min baina aydihim dari depan, min khalfihim dari belakang, wa an aymanihim dari samping kanan, wa an syama'ilihim dari samping kiri. Jadi dari segala penjuru manusia ini akan diganggu oleh setan sehingga dia tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disyariatkan untuk berdoa, jauhkanlah setan dari anak yang akan engkau rizkikan kepada kami. Jadi orang hubungan intim itu salah satu tujuannya supaya mendapatkan keturunan. Makanya doanya jauhkanlah setan dari anak yang akan engkau rizkikan. Maka di dalam Islam itu tidak diajarkan pembatasan jumlah anak, dua anak cukup, nggak ada. Justru hadis-hadis seperti ini menunjukkan bahwa hubungan intim itu tujuannya selain menyalurkan syahwat kepada yang kalah, juga tujuannya supaya mendapatkan putra atau anak. Dalilnya dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, "Fal'ana bashiruhun." Sekarang silakan kalian kumpuli para istri. Wabtaghu ma kataballahu lakum, dan cari apa yang Allah tetapkan untuk kalian. Maksudnya apa? Maksudnya cari anak dari hubungan intim tersebut. Maka hubungan intim disuruh untuk menyiapkan mencari anak, mencari keturunan, karena keturunan itu menyebabkan pahala untuk kita. Anak-anak kita beramal, kita mendapatkan aliran pahala. Kenapa? Kita penyebab munculnya anak itu. Maka apapun kebaikan yang muncul dari anak itu, kita juga mendapatkan kebaikan atau pahala. Karena itu, menyalurkan syahwat kepada istri, hendaklah niatnya tidak hanya semata-mata syahwat. Karena kalau niatnya semata-mata syahwat doang, itu kayak binatang. Tidak ada bedanya. Dan terus niatnya apa? Cari pahala, karena di situ ada pahala sesuai sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang lain. Demikian juga diniatkan untuk mencari keturunan. Faedah berikutnya, hadis ini menunjukkan bahwa kalau setelah membaca doa ini kemudian hamil, maka Nabi menjanjikan tidak akan setan bisa memudarati anak tersebut. Nah, ini fadilahnya membaca doa ini. Jadi kalau kita pengen anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik, anak-anak yang tidak diganggu setan, maka hendaknya sebelum hubungan itu membaca doa. Kalau orang tua tidak membaca doa, akhirnya anak menjadi anak yang mursal, yang beling, yang nakal, mabuk-mabuk, suka judi dan sebagainya. Nah, itu salahnya orang tua. Kenapa dulu tidak membaca doa? Maka hadis ini nomor 311 sangat penting bagi para orang tua untuk membaca doa ini sebelum melakukan hubungan.
Apa hukum membaca doa ini? Para ulama mengatakan hukumnya sunnah kifayah. Apa maksudnya sunnah kifayah? Maksudnya kalau salah satu dari suami istri sudah membaca, sudah cukup. Suami sudah membaca, istri tidak membaca, tidak apa-apa. Istri sudah membaca, suami tidak membaca, tidak apa-apa. Tapi lebih bagusnya dua-duanya membaca wirid ini. Dan keuntungannya kalau suami istri sama-sama membaca, nanti suatu saat ketika suami lupa, istri sudah membaca. Atau ketika istri lupa, suami sudah membaca. Nah, maka tolong dibiasakan suami istri semuanya membaca doa ini. Nanti kalau pun lupa, yang lupa hanya salah satu saja. Dan boleh doanya agak diteraskan. Tujuannya apa? Supaya istri ingat. Bismillahirrahmanirrahim. Jannibna syaitan. Nah, istrinya ingat, jadi ikut membaca doa tersebut. Yang dimaksud setan tidak bisa memadoroti, ini maksudnya tidak bisa memadoroti dengan madorot yang besar. Misalnya menjadikan anak itu jadi anak yang fasik, suka mabuk, suka miras, suka judi, suka maling, nggak bisa. Tapi kalau madorot ringan, ya semua orang pasti diganggu oleh setan. Semua orang pasti melakukan maksiat. Hadis 312. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم hindarilah والطفولة masuk ala nisa kepada para wanita. Faqala rajul, maka berkata seorang laki-laki minal ansar dari kalangan ansar, ya Rasulullah, ya Rasulullah, afaraita apa pendapat Anda al-hamwa. Al-hamwa itu adalah ipar atau kerabat-kerabat dari para suami. Qala, beliau mengatakan al-hibbu, kerabatnya suami atau ipar itu adalah al-mautu, kematian. Wali Muslimin diriwayatkan oleh Imam Muslim an Abi Thahir an Ibnu Wahb radhiyallahu ta'ala sami'tu Laits bin Sa'd yaqul al-hammu, yang disebut hammu itu adalah akhuz zauj, saudaranya suami. Nah, berarti kakak ipar atau adik ipar. Wa ma asbahu, dan yang semisalnya min aqaribiz zauj, dari kerabat-kerabatnya suami. Ibnil am, misalnya sepupunya suami, wa nahwihi, dan yang sejenisnya. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menunjukkan laki-laki tidak boleh masuk kepada para wanita. Banyak bertemu dengan para wanita, masuk ke rumahnya wanita, nggak boleh. Wanita itu siapa kalau kamu masuk ke rumahnya? Oh, itu tetangga saya. Loh, tetangga apa ada hubungan nasabnya? Nggak ada, berarti bukan mahram ya, nggak boleh masuknya saya. Oh, itu teman SMA saya. Loh, teman SMA itu juga bukan mahram, nggak boleh masuk-masuk, nggak boleh. Makanya dalam Islam itu dilarang khalwat. Khalwat itu apa? Laki sama perempuan berduaan di tempat yang sepi. Nah, itu dilarang. Meskipun untuk guru sama murid nggak boleh. Betapa banyak guru berbuat serong dengan muridnya. Kenapa? Gara-gara khalwat. Masa kejadian-kejadian yang banyak itu tidak diambil pelajaran? Harus diambil pelajaran. Makanya Nabi melarang laki-laki masuk ke tempat perempuan. Nggak boleh. Kecuali kalau ada perlu, dan harus ada mahram yang menemani perempuan tersebut sehingga tidak terjadi khalwat atau berduaan ini. Maka Rasulullah ketika menyampaikan larangan khalwat ini, seorang laki-laki bertanya, wahai Rasulullah, bagaimana dengan ipar? Maksudnya kalau seorang perempuan itu berkhalwat berduaan dengan ipar, saudara iparnya suami. Saudaranya suami, berarti iparnya istri. Ya, boleh kan? Beliau mengatakan berduaan dengan ipar itu adalah kematian. Maksudnya bahayanya lebih besar. Maka disebut kematian karena bahayanya lebih besar. Kok bisa berduaan dengan ipar itu bahayanya lebih besar? Karena kalau ipar masuk ke rumah seorang wanita, orang-orang tidak akan curiga. Dia masuk rumahnya ya biasa. Wong suaminya perempuan tadi memang adalah
masnya orang tadi. Nggak ada yang curiga. Maka ketika tidak ada orang curiga, malah lebih bahaya. Kalau ada orang yang tidak dikenal masuk ke rumah perempuan, semua orang pasti curiga. Siapa itu? Kok masuk ke rumah perempuan tadi? Akhirnya dia ingin berbuat serong, tidak berhasil. Kenapa? Orang-orang sekitar pada curiga, sehingga mereka mengawasi gerak-geriknya. Tapi kalau yang masuk ke rumah perempuan tadi adalah iparnya, orang tidak ada yang curiga. Padahal ternyata di dalam terjadi perbuatan yang tidak senonoh. Gara-gara berduaan antara seorang perempuan dengan ipar dia. Nah, karena itu dalam Islam yang namanya hubungan yang tidak mahram, siapapun juga tidak boleh berduaan antara laki dengan perempuan. Saya punya istri, saya berduaan dengan adiknya istri, haram, nggak boleh. Seandainya saya berada di rumah mertua saya, di situ ada mertua saya, di situ ada adiknya istri saya, cewek. Kemudian mertua saya pergi, misalnya jagung atau apa. Tersisa di rumah itu cuma adik ipar saya, adiknya istri saya. Haram saya berada di sini, nggak boleh. Nah terus gimana? Ya saya harus keluar. Saya tinggal di masjid atau di mana? Nunggu sampai bapak mertua saya pulang lagi ke rumah. Karena istri saya nggak ada di situ. Kalau istri saya ada di situ nggak ada masalah, karena berarti tidak ada falwat antara laki dengan perempuan tadi. Jadi Islam sangat menjaga sebab-sebab terjadinya perzinahan. Itulah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Wa taqrabuz zina innahu kana fahishan. Janganlah kalian itu mendekati zina. Perhatikan kalimatnya. Bukan jangan berzina, tapi jangan mendekati zina. Maksudnya apa? Maksudnya jangan melakukan sebab-sebab yang menyebabkan terjadinya zina. Termasuk tadi berduaan dengan ipar, itu penyebab zina itu. Kalau dibiarkan nanti lama-lama ada cinta antara seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan maknanya. Dia adalah saudari iparnya. Nah, itu menyebabkan apa? Menyebabkan jadi terjadi zina. Akhirnya ditutup pintu tersebut oleh Nabi SAW, yang itu disebut istilah ulama saddu ad-dzari'ah, menutup pintu menuju kepada keharaman. Makanya para ulama membuat kaidah, segala yang menuju kepada haram maka haram. Al-wasilatu ilal harami haram. Perantara menuju sesuatu yang haram, hukumnya ikutan haram. Zina hukumnya apa? Haram. Kalau begitu berduaan lagi dengan perempuan, hukumnya juga haram. Kenapa? Karena bisa menyebabkan perzinahan. Baik, kita lanjutkan bab berikutnya, bab tentang mahar. Ketahuilah bahwa pernikahan itu wajib ada maharnya. Tidak boleh nikah tanpa mahar. Tetapi mahar tidak harus diserahkan pada saat akad nikah. Yang penting nikahnya pakai mahar. Menyerahkannya kapan terserah. Dan tidak harus maharnya ditentukan. Meskipun lebih baiknya mahar ditentukan. Ini ada orang menikah dengan perempuan, maharnya apa? Nah, tentukan. Sehingga ketika diakadkan itu jelas. Kamu saya nikahkan dengan perempuan ini, Fulan bin Fulan, binti Fulan, dengan mahar laptop misalnya. Ya, jelas. Seandainya tidak ada mahar yang ditentukan, sah, nggak ada masalah. Yang penting maharnya nanti diberikan. Nah, diberikannya seberapa? Sesuai dengan adat. Adat misalnya di tempat sini maharnya adalah 1 juta misalnya, nah, kasih 1 juta. Adat di tempat lain misalnya 15 juta, kasih 15 juta. Jangan kurang. Salahmu sendiri tidak menetapkan tadi. Kalau ingin kurang dari kebiasaan, tetapkan sebelumnya. Kebiasaannya 1 juta misalnya, tapi engkau hanya punya 500.000, boleh. Tapi tetapkan di awal sehingga tidak terjadi percekcokan. 313 wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam a'taqa, memerdekakan Sofiyah wa ja'ala, dan beliau menjadikan itqaha, pemerdekaan tersebut, sadaqah, sebagai maharnya.
Jadi ceritanya Sofiyah ini seorang kuda tawanan perang. Maka dia dimerdekakan oleh Nabi SAW. Udah, kamu saya merdekakan saja. Tetapi ini sebagai mahar bahwa kamu menjadi istri saya. Maka kamu saya merdekakan, tidak jadi budak lagi, tapi kemudian kamu sah jadi istri saya. Nah, Sofia mau ditawari seperti itu. Maka akhirnya jadi istri Nabi SAW. Jadi fikihnya gimana ini? Fikihnya menunjukkan bahwa mahar tidak harus berupa barang. Maka mahar itu bisa dua macam. Pertama, berupa barang. Barangnya harus barang yang bernilai. Bernilai maksudnya ada harga jual. Misalnya gunting ini punya harga jual kayak ini, punya. Ini belinya atau kalau dijualnya ini 10.000. Nah, berarti mahar gunting sah karena ini barangnya ada nilainya. Adapun kalau maharnya ini plastik tutup apa ini sedotan, ini tidak sah. Ini nggak ada harga jualnya kayak ini. Dijual berapa? Nggak ada yang beli. Nggak sah. HP berapa harganya ini? 2,5 juta. Berarti bisa untuk mahar. Mahar HP nggak ada masalah. Bahkan roti ini berapa ini harganya? 2.000. Nah, bisa untuk mahar. Kalau ada seorang perempuan mau saya kasih mahar tel atau pohon, ya alhamdulillah bisa nikah 4 sama gitu. Mahar tel itu. Itu yang pertama berupa barang. Yang kedua mahar boleh berupa manfaat atau jasa. Di sini Nabi memberikan jasa kepada Sofia berupa dimerdekakan. Orang pertama budak menjadi merdeka. Ini kan berarti diberi jasa dia. Dimerdekakan oleh orang yang memerdekakan. Dikasih jasa. Dan jasa ini ada dua macam. Ada jasa dalam bentuk agama, ada jasa dalam hal dunia. Dalam hal dunia contohnya ini tadi, dimerdekakan. Dalam hal agama misalnya, diajari baca Quran. Ada seorang perempuan tidak bisa baca Quran. Panjenengan belum punya istri. Nah, melamar perempuan tersebut dengan mahar, nanti kamu saya ajari baca Quran. Nah, itu sudah sah sebagai mahar, tidak ada masalah. Karena pengajaran itu merupakan jasa, ya, dan jasa bisa dirupiahkan. Ngajar Al-Quran sampai bisa baca berapa itu 1 juta, nah, kan bisa dirupiahkan kan? Nah, maka karena jasa itu bisa dirupiahkan, sehingga boleh juga dijadikan sebagai mahar. Meskipun saya jujur, sebagian ulama berpendapat tidak boleh memberikan mahar berupa jasa. Tapi di sini hadis ini menunjukkan bolehnya jasa sebagai mahar. Monggo. Kalau apa? Kalau istri sudah mengikhlaskan, maka tidak wajib untuk dibayarkan atau dilunasi oleh suami. Misalnya maharnya cincin emas sama uang 10 juta. Yang dikasih baru cincin emas. Habis itu hidup berdua dalam satu rumah tangga. Nah, akhirnya istrinya senang sama suaminya, maka mengatakan udah mas yang 10 juta tidak usah saja. Karena suaminya masih mencari duit terus ini, masih ngumpul kan. Duitnya baru 1 juta, belum sampai 10 juta. Tapi ada di situ maharnya 10 juta. Nah, akhirnya ikhlas, apa istrinya mengikhlaskan, tidak ada masalah. Apakah ada dalilnya? Ada. Allah mengatakan, fa in tibna lakum an syai'in min nafsan. Kalau istri itu mengikhlaskan sesuatu dari mahar tersebut, faquluhu hani'an mari'a, silahkan diterima dengan nyaman. Ini surat An-Nisa ayat yang ke-4. Hadis 314. Wa an Sahl bin Sa'd bin Sa'idi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ja'at imra'atun, datang kepada beliau seorang wanita, faqalat, dia menyatakan, inni wahabtu nafsi laka, sesungguhnya aku berikan diriku pada engkau. Faqamat tawilan, lalu wanita itu berdiri lama. Faqala rajul, maka berkata seseorang,
Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, zawwijniha, nikahkan saya dengan dia, illam yakun laka biha hajat. Kalau tidak ada hajat bagimu terhadap perempuan tadi. Maksudnya kalau kamu nggak perlu kepada perempuan itu, saya perlu nikah. Faqala, maka Nabi bertanya, hal indaka, apakah ada padamu min syai'in, sesuatu tusdikuha yang kamu akan berikan mahar kepadanya? Faqala, maka dia mengatakan, ma indi syai', saya tidak memiliki illa izari, kecuali sarungku. Ada ini, dia orang miskin ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in a'taitaha, kalau kamu berikan kepadanya izaraka, sarungmu, jalasta, kamu duduk, wala izaraka, tanpa sarung. Faltamis syai'an, maka carilah sesuatu untuk mahar. Qala, dia mengatakan, ma ajid, saya tidak mendapati. Qala, beliau mengatakan, faltamis, carilah, walau meskipun khataman, cincin min hadid, dari besi juga boleh untuk mahar. Faltamas, maka dia cari lagi. Falam yajid syai'an, dia tidak mendapati sesuatu pun. Jadi miskinnya Masya Allah, miskin total nih. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hal ma'aka, apakah bersamamu syai'un min Al-Qur'an, sesuatu dari Quran? Maksudnya apakah kamu hafal Quran? Qala na'am, dia mengatakan ya. Dalam riwayat yang lain dia hafal Al-Baqarah dan surat-surat yang lain. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, zawwajtukaha, aku sudah menikahkan kamu dengan perempuan itu, bima ma'aka min Al-Qur'an, dengan mahar hafalan Al-Quran yang kamu hafalkan. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menguatkan pendapat tadi bahwa boleh mahar berupa jasa. Di sini jasanya apa? Jasa mengajarkan Quran kepada istri. Istri nggak punya hafalan Quran. Zaman dulu kalau nggak punya hafalan Quran ya nggak bisa baca Quran. Zaman dulu belum ada mushaf Quran. Nah, maka ini ada seorang laki-laki, dia miskin total. Cincin nggak punya, hanya punya sarung, baju nggak punya. Jadi nggak utuh bagian atas ini, hanya pakai sarung. Dan itu biasa orang Arab zaman dulu, saking miskinnya. Itu seringkali laki-laki hanya pakai sarung, sementara telanjang dada. Nah, maka oleh Nabi ditanya, kamu punya hafalan Quran? Punya. Nah, kalau begitu maharnya berupa mengajarkan hafalan Quran kepada istri. Maka dalam hadis yang lain disebutkan alimha, kamu ajari kepada istrimu Al-Quran. Berarti ini adalah mahar berupa mengajarkan Al-Quran. Tapi hendaklah diperhatikan, mahar berupa mengajarkan Quran itu dipakai oleh Nabi ketika tidak ada barang. Karena itu lebih afdal mana? Lebih afdal mahar berupa barang. Karena buktinya Nabi suruh cari barang. Kamu pulang ke rumah, cari barang apa yang ada di rumah. Maka dia balik mengatakan, ya Rasulullah, ada apa-apa. HP nggak ada, laptop nggak ada, kipas angin nggak ada, nggak ada. Orang miskin total. Rumah yang gede, lantai tanah, gendengnya terocoh, misalnya bohong. Nah, maka akhirnya Nabi mengatakan, kamu balik dulu ke rumah, cari lagi, barangkali ada cincin besi, rabu wes. Cincin besi loh, harganya berapa? Paling paling 10.000. Nah, itu menunjukkan bahwa mahar tidak ada batas minimalnya. Yang penting barangnya ada nilai jualnya, sudah cukup. Maka gunting ada nilai jualnya, bisa untuk mahar. Bahkan tadi ya, roti ada nilai jualnya nih, bisa untuk mahar, bisa, nggak ada batas minimal. Adapun mazhab Hanafi mengatakan minimal mahar itu adalah 10 dirham, tidak boleh kurang dari 10 dirham. Itu hadisnya tidak sahih, sehingga tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Kemudian kita ambil beberapa faedah dari hadis ini. Faedah yang pertama, seorang perempuan mengatakan, saya berikan diriku padamu ya Rasulullah. Ini khusus untuk Nabi boleh seperti ini. Perempuan menawarkan diri, ya Rasulullah, saya siap jadi istrimu, saya serahkan diriku padamu. Artinya tanpa mahar. Ini khusus Nabi ya. Kalau selain Nabi, ini tidak berlaku. Tidak boleh seorang perempuan datang kepada seorang ustaz, saya serahkan diriku padamu.
kemudian jadi istrinya Ustadz tadi tanpa mahar. Nggak boleh. Kalau kepada selain Nabi, bolehnya menawarkan. Saya siap jadi istri Anda. Nah, ditawarkan. Apakah Anda mau menikahi saya? Nah, itu boleh seperti itu seorang perempuan. Bukan sesuatu yang hina, bukan. Oke. Perempuan pengen mendapatkan laki-laki yang soleh misalnya. Nah, silahkan cari laki-laki yang soleh, tawarkan. Oke. Saya siap untuk Anda nikahi. Jadi istri keempat juga boleh. Misalnya, oke. Nah itu boleh. Oke. Kemudian yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa perempuan ini hadir di majelis yang di situ ada laki-laki. Ini kan Nabi sedang bermajelis sama sahabatnya, bersama para sahabat yang lain laki-laki, ada perempuan datang. Menunjukkan bolehnya seperti itu, nggak ada masalah. Jadi di majelis, ada majelis seperti ini, ada perempuannya di belakang, nggak ada masalah. Ada perempuan datang untuk mengirim makanan, nggak ada masalah. Yang penting jangan campur baur. Kalau campur baur, itu dilarang di dalam Islam. Laki-laki di depan, perempuan di belakang. Jangan dicampur. Faedah berikutnya, hadis ini menunjukkan bahwa orang miskin boleh menikah. Karena di sini Rasulullah SAW menikahkan orang yang mengatakan illa izari. Saya hanya punya sarung doang, nggak punya apa-apa. Nah ini dia mengatakan, ini sarungnya mau saya bagi dulu. Separuhnya untuk istri saya sebagai mahar, separuhnya untuk saya. Kata Nabi, sarung nggak bisa dibagi dua. Kalau separuh-separuh udah iso tinggu, terlalu kecil sarungnya. Sarung terlalu kecil ya nanti malah berjalan awalnya kelihatan. Sarung ya satu untuk satu orang nggak bisa dibagi dua. Nah, akhirnya apa? Dia dinikahkan dengan mahar pengajaran Quran tadi. Faedah berikutnya, hadis ini menunjukkan bolehnya cincin besi sebagai mahar. Tetapi kita temukan dalam hadis yang lain, laki-laki tidak boleh pakai cincin besi. Jadi untuk mahar boleh, tapi untuk dipakai apa? Tidak boleh. Dipakai laki-laki. Karena pernah ada seorang laki-laki pakai cincin emas. Nabi mengatakan ini perhiasan penghuni neraka. Maksudnya kalau laki-laki pakai cincin emas, itu dia calon ahli neraka. Akhirnya dia lepas emasnya. Kemudian dia ambil cincin besi dipasang. Maka Nabi mengatakan, nah, ini lebih jelek ini. Maksudnya sama juga gak boleh. Nah, akhirnya dilepas. Akhirnya dia ambil cincin perak dipasang. Maka Nabi diam. Nah, yang menunjukkan bahwa cincin perak boleh bagi laki-laki. Tapi emas tidak boleh. Besi juga tidak boleh. Meskipun saya jujur, cincin besi ini diperselisihkan oleh para ulama. Demo motor itu ganggu uang pakai. Demo motor merasa ganggu uang ya enak. Baik, kita lanjutkan ya. Faedah yang terakhir, hadis ini sama sekali bukan dalil mahar berupa bacaan Al-Quran, bukan. Tapi mahar mengajarkan orang. Nah, banyak orang prakteknya salah terhadap hadis ini. Ditanya maharnya apa? Maharnya seperangkat alat sholat, plus cincin emas, plus dibacakan surat Ar-Rahman. Ono kira nek dalili. Jadi ini bukan membacakan ayat Quran, bukan, tapi mengajarkan. Orang salah paham kenapa? Karena mempelajari hadis ini sepotong per sepotong, tidak dipelajari semuanya. Coba dibaca hadis ini dalam kitab Sunan Abu Dawud. Sangat jelas Nabi mengatakan, alimha, kamu ajari sama calon istrimu ini. Ya, berarti mengajarkan, bukan membacakan. Kalau membacakan Quran itu tidak ada nilai jualnya, tidak ada. Tapi mengajar itu ada nilai jualnya. Coba tanya guru SD, satu kali masuk itu berapa? Gajinya berapa? Satu pekan itu dia ngajar berapa kali, gajinya berapa? Ada nilainya. Tapi kalau membaca Quran, membaca tok, nggak bisa dinilaikan. Dinilai dengan apa? Oh, itu pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala membaca Quran itu. Nah, sehingga ini salah kaprah yang terjadi di masyarakat, menikah dengan surat Ar-Rahman, menikah dengan surat Al-Kahfi, macam-macam gitu. Itu tidak sesuai sunnah. Hadis terakhir pada pertemuan kali ini 315. Wa an Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a melihat
Abdurrahman bin Auf. Wa alaihi, pada beliau rodun, ada bekas za'faron, minyak wangi za'faron. Padahal minyak wangi za'faron ini minyak wanginya para wanita. Jadi ciri-ciri minyak wangi para wanita, warnanya jelas tapi nggak ada baunya. Itulah minyak wangi za'faron, warnanya kuning. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bertanya, "Mah ya, apa kabar? Atau ada apa ini?" Jadi laki-laki kok di pipinya ada minyak wangi za'faron, atau di bajunya ada minyak wangi za'faron. Padahal ini minyak wanginya perempuan, ada apa ini? Dan ditanya oleh Nabi. Faqala, maka dia mengatakan, "Ya Rasulullah, ya Rasulullah, tazawwajtu, saya menikahi imra'atan, seorang wanita." Nah, berarti dia bukan memakai minyak wangi za'faron, tapi minyak wanginya istri nempel ke baju dia atau nempel ke pipi dia. Saya nggak ngerti nempelnya di mana, mungkin di bajunya. Faqala, maka Nabi bertanya, "Ma asdaqtah, apa yang kamu kasih mahar kepadanya?" Qala, dia mengatakan, "Wasna, seberat nawatin, satu nawat, min dahab, dari emas." Satu nawat itu adalah 5 dirham. Jadi emas seberat atau senilai 5 dirham. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Barakallahu lak, semoga Allah memberkahi engkau. Aulim, silakan kamu walimah, walau bisyatin, meskipun hanya seekor kambing." Kaum muslimin rahimani rahimakumullah, hadis ini merupakan dalil bahwa mahar tidak harus mahal. Karena ternyata di sini Abdurrahman bin Auf maharnya hanya emas satu nawat. Emas nilainya 5 dirham. 5 dirham itu berapa? Ya sekarang sekitar 2 juta. Karena emas 10 dirham zaman itu adalah sekitar 4 juta untuk sekarang. Nah, maka emas 5 dirham berarti sekitar 2 juta. Maka hadis ini menolak pendapat mazhab Hanafi tadi. Mazhab Hanafi mengatakan mahar minimal 10 dirham. Oh enggak, ini nawak ini 5 dirham. 5 dirham saja disahkan oleh Nabi SAW. Engkau mengatakan minimal 10 dirham, enggak benar. Makanya ringkasnya, mahar itu tidak ada batas minimalnya, sebagaimana tidak ada batas maksimalnya. Yang penting barangnya bisa bernilai, nggak ada nilai jualnya. Adapun kalau barangnya tidak ada nilai jualnya, nggak boleh. Contohnya misalnya apa? Gitar. Gitar itu barang, tapi tidak boleh dijual. Kenapa nggak boleh dijual? Karena alat musik haram untuk diperjualbelikan. Maka sesuatu yang haram untuk diperjualbelikan berarti nggak ada nilai jual. Oh, itu ada harganya itu. Satu gitar harganya 1 juta. Oh, itu kan harga yang haram. Maka mahar berupa anjing nggak boleh. Kenapa? Anjing nggak bisa diperjualbelikan. Berupa gitar, berupa seruling, yang alat musik itu nggak bisa untuk mahar, nggak bisa. Karena tidak ada nilai jualnya tadi, karena tidak sah untuk diperjualbelikan. Kemudian dari hadis ini kita ambil faedah yang lain, bahwa kalau ada orang menikah, hendaklah kita mendoakan, barakallahu laka, semoga Allah memberkahi Anda. Ini doa untuk siapa? Orang yang menikah. Doa ini boleh diucapkan ketika dia sudah hubungan intim, boleh juga sebelumnya, yaitu ketika akad nikah, bebas. Tapi kalau Nabi biasanya mendoakannya setelah hubungan intim. Jadi hubungan intim suami istri, kemudian didoakan barakallahu laka. Tapi seandainya sebelum hubungan intim didoakan, tidak ada masalah. Akad nikah selesai, habis itu kita yang menghadiri akad nikah datang kepada si suami mengucapkan barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair, tidak ada masalah. Kemudian hadis ini menunjukkan wajibnya walimah, aulim, walimahlah kamu. Karena ini perintah berarti apa? Wajib. Demikian juga Rasulullah SAW bersabda, "Innahu la udda lil mursi min walimatin." Sesungguhnya harus di dalam di dalam pernikahan itu ada walimahnya. Hadis riwayat Nasai, derajatnya sahih.
Meskipun saya jujur, mayoritas ulama mendapat walimah hukum sunnah. Tapi pendapat yang saya pilih, walimah adalah wajib. Kenapa? Pertama, karena Nabi menyuruh dalam hadis ini. Sementara hukum asal perintah adalah wajib. Yang kedua, Nabi mengatakan la budda, harus. Berarti ini penegasan. Yang ketiga, Nabi tidak pernah menikah tanpa walimah. Beliau seumur setiap menikah pasti mengadakan walimah. Inilah yang dapat disampaikan benarnya dari Allah Ta'ala. Kalau ada salahnya, fa'astaghfirullahaladzim li wa lakum walhamdulillahi rabbil alamin.